Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Selamat datang kembali di channel saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Junaidi Khotib selaku dosen pengajar kuliah Sistem Penghantaran dalam Terapi Obat atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi, saya Rahma Ajeng Puspitasari dari S2 Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi UNER. Di sini saya akan mempresentasikan review singkat dari artikel yang telah diberikan dengan judul Peran Ekstraselular Vesikel pada Sistem Pernafasan. Berikut adalah artikel acuannya dengan judul Emerging Role of Extracellular Vesicle in the Respiratory System. Artikel ini ditulis oleh Joshua Holtzman dan Hidoli. Artikel ini terbit dalam jurnal Experimental and Molecular Medicine dan penerbitnya adalah Korean Society of Medical Biochemistry and Molecular Biology dengan H-index adalah 75. Adapun topik bahasan dalam presentasi ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengertian dari extracellular vesicle. Yang kedua adalah extracellular vesicle pada sistem pernafasan. Yang ketiga adalah fungsi fisiologis dari EV pada sistem pernafasan. Yang keempat adalah aplikasi klinis dari pulmonary EV. Dan yang kelima adalah penutup. Dimulai dari pendahuluan, yaitu tentang pengertian extracellular vesicle. Di sini saya akan membahas pengertian extracellular vesicle, yaitu bahwa setiap sel itu kan memerlukan makan, berkomunikasi, dan juga memberikan respon terhadap lingkungan. Sel mengirimkan molekul seperti asam nukleat, karbohidrat, lipid, maupun protein keluar membran plasma atau ruang ekstrasel dengan bentuk extracellular vesicle. Jadi seperti vesikel kantong-kantong kecil-kecil seperti itu. Nah, EV ini merupakan sel derived vesicle yang tersusun atas fosfolipid bilayer dan berguna dalam komunikasi antar sel. Nah, untuk contohnya, contoh komunikasi yang dimaksud adalah seperti penginderaan quorum, pertahanan inflamatori, berbagi informasi genetik dan epigenetik, dan yang lain-lain. Pada beberapa studi, EV terlibat dalam kanker, penyakit autoimun, dan disfungsi sel, dan penyakit EV juga banyak terlibat dalam patogenesis dari banyak penyakit paru-paru. Nah, karena dapat membawa materi tertentu, EV ini berpotensi digunakan untuk terapi penyakit, penghantaran obat, dan biomarker untuk kesehatan, dan juga deteksi penyakit. Untuk isolasi ekstraselular vesicle, kita dapat melakukan isolasi EV dari sampel darah atau jaringan lain. Nah, studi tentang EV ini menyediakan petunjuk tentang apa yang dari sel dan jaringan dalam tubuh kita lakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap gaya hidup, perilaku, dan juga lingkungan. Berdasarkan fungsi dan sifatnya, EV dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah apoptotic body, microvesicle, dan exosome. Apoptotic body atau AB merupakan EV yang dihasilkan dari proses apoptosis. Sel yang apoptosis mengalami bleeding sehingga konten isi sitoplasma terpecah-pecah dan siap difagositosis oleh sel fagositosit. Isi dari AB ini biasanya berupa organel sel dan materi genetik dari sel yang mati. Lalu untuk microvesicle ini merupakan EV yang berfungsi untuk membawa muatan kargo ke targetnya. MV ini terbentuk dari proses budding dari membran plasma dan seringkali kaya akan miRNA. Untuk pengertiannya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Lalu untuk exosome merupakan EV terkecil dan dilepaskan keluar sel melalui eksositosis dari multivesicular bodies. Exosome ini telah dikarakterisasi secara dominan dalam kasus sel imun dan juga tumor. Untuk perbandingan ukurannya dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk AB, kisaran ukurannya adalah 50 hingga 5000 nanometer.
Untuk mikrovesikel, ukurannya 50 hingga 1000 nanometer, dan eksosom yang paling kecil berkisar antara 30 hingga 150 nanometer. Berikut ini adalah ilustrasi dari EV. Di sini adalah contoh EV dari sel mamalia. Pada gambar ini, ukuran dari 3 jenis EV dibandingkan dengan ukuran dari dengan struktur kecil lain seperti sel, trombosit atau platelet, bakteri, dan juga virus. Ukurannya seperti ini. Berikut ini adalah mekanisme terbentuknya EV. Berturut-turut pada gambar, yaitu A adalah proses pembentukan eksosom, yang B adalah mikrovesikel, dan yang C adalah apoptotic bodies dari sel mamalia. Maka bisa kita rangkum, fungsi umum dari EV adalah yang pertama, bertugas dalam pathway eksositosis dengan mengeluarkan ekstraselular vesikel yang berisi muatan atau kargo, kemudian akan fusi dengan membran plasma sehingga isi kargo dilepas keluar sel. Gambarnya ditunjukkan pada gambar yang bawah. Lalu, EV bertugas dalam pengemasan tergranulasi sehingga melindungi kargo dan memandu penargetan ke tujuan, serta mempercepat kontrol dan kekuatan dari isi sinyal atau vesikel yang dikirimkan. Lalu, fungsi yang selanjutnya adalah kebanyakan sitokin disekresikan keluar sel melalui eksositosis, tetapi ada juga EV yang meregulasi transport sitokin ke sistem imun. Lalu mikroRNA atau miRNA. MiRNA ini merupakan RNA dengan rantai pendek berukuran 19 hingga 22 nukleotida dan sering ditemukan dalam ekspresi gen post-transkripsi. Nah, EV-associated miRNA merupakan faktor esensial dalam komunikasi antar sel dari kondisi berbagai macam penyakit. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu untuk subtopik berikutnya, EV pada saluran pernafasan. Sejarahnya, yang pertama EV ini pertama kali ditemukan oleh Kharkov and West pada tahun 1946 dalam penelitiannya tentang platelet prokoagulan. Mikropartikel yang disekresikan sel membantu dalam penggumpalan darah. Lalu semenjak itu banyak penelitian tentang EV yang dilakukan dan menunjukkan bahwa EV terlibat dalam berbagai macam penyakit. Sejarah keterlibatan EV dalam penyakit pernafasan dipelajari melalui tahapan ekstraksi EV dari bronchial alveolar lavage fluid atau valve dan sel turunan paru-paru. Pada tahun 2007, EV mengandung miRNA dan RNA non-coding lain pertama kali ditemukan. EV Mirna terlibat dalam perkembangan inflamasi paru-paru. Untuk sumber EV yang pertama adalah sel epitelial paru-paru. EV ini merupakan faktor utama dalam patogenesis penyakit pada sistem pernafasan. Yang kedua, EV ini banyak dihasilkan oleh sel epitelial paru-paru pada saat inflamasi. Mekanismenya, EV yang mengandung banyak miRNA membawa sinyal inflamasi yang menarget makrofag alveolar. EV Mirna akan mengupregulasi reseptor sitokin pada makrofag resipien sehingga memicu kedatangan makrofag lain dan juga men-trigger respon imun. Sumber selanjutnya adalah sel hematopoietik. EV ini dihasilkan juga oleh sel hematopoietik, sehingga maksud saya sistem sel hematopoietik sistem pernafasan seperti monosit, makrofag, dan neutrofil. Sekresi EV dipicu oleh infeksi bakteri paru-paru dan peradangan akibat alergi di dalam paru-paru. EV ini menginduksi aktivasi respon imun innate. Lalu sumber selanjutnya adalah sel endotel pulmonari. EV juga dihasilkan oleh sel endotel,
Secara alami, endotel pulmonari berfungsi menjaga homeostasis paru-paru, yang mana seringkali terganggu oleh berbagai penyakit seperti hipertensi pulmonar dan kegagalan nafas akut atau kronik. Sel endotel yang rusak secara aktif melepas EV, yang mana EV itu meregulasi proses inflamasi, proliferasi, dan apoptosis. Lalu untuk topik berikutnya adalah fungsi fisiologis EV dari penyakit respiratori. Berikut ini merupakan tabel daftar penyakit pernafasan yang diasosiasikan dengan fungsi EV. Ada beberapa macam penyakit, ALI, ARDS, COPD, pulmonary hypertension, lung fibrosis, dan juga asma. Untuk EV yang terlibat dapat dilihat pada tabel. Di sini saya contohkan pada penyakit lung fibrosis. Ada 2 EV yang terlibat. Yang pertama adalah EV terikat WNT5A yang mendorong proliferasi fibroblas paru-paru dan patogenesis fibrosis paru-paru. EV dilepaskan dari, yang kedua adalah EV dilepaskan dari MSC yang terlibat dalam perbaikan jaringan sel yang rusak. Lalu selanjutnya berikut ini merupakan daftar dari miRNA beserta fungsinya pada sistem pernafasan. Yang kiri adalah miRNA yang berbagai macam miRNA, lalu diikuti dengan fungsi-fungsinya. Di sini saya contohkan untuk miRNA 15A. miRNA ini berfungsi mensupresi inflamasi paru yang termediasi oleh makrofag. Kemungkinannya adalah melalui pathway dari signaling TLR4. Lalu untuk topik berikutnya aplikasi klinis dari EV pulmonari. Jadi EV miRNA ini dapat mempengaruhi ekspresi gen pada sel resipien sehingga menjanjikan dijadikan sebagai alat terapi. Dikarenakan EV relatif stabil dalam serum dan seringkali ekspresinya berlebihan pada kondisi penyakit tertentu, semisal kanker, cedera paru-paru akut, maka EV dapat digunakan sebagai biomarker penyakit. Hal ini dikarenakan EV miRNA memiliki profil yang berbeda pada kasus yang berbeda pula. Lalu manfaat dari kegunaan dari pulmonary EV sebagai tipe baru biomarker adalah karena kemampuan EV Mirna yang dapat mencerminkan keadaan host cell, maka dapat diisolasi dan dipurifikasi sebagai biomarker. Pembacaan biomarker ini dilakukan dengan melihat densitas atau bahan. Di sini saya contohkan adalah calciolin 1 dan flotilin. Jika kadarnya tinggi dalam sebuah EV, maka dipastikan EV tersebut dapat berasal dari sel epitelial paru-paru. Untuk contohnya di sini bisa dilihat pada gambar berikut. Di sini EV Mirna diisolasi dari urin seorang pasien dan bisa dipurifikasi dan dapat dijadikan sebagai biomarker. Lalu pulmonary EV miRNA sebagai tipe baru agen terapeutik. Di sini EV kan dapat digunakan sebagai agen terapeutik karena kemampuan alaminya dalam pengantaran kargo. EV ini dapat melindungi, menstabilkan, dan secara benar mentransport kargo ke sel resipien. EV terbuat dari material endogenus dan mengandung beberapa protein penanda permukaan sehingga kargo dapat dihantarkan dengan mudah pada sel target. Karena EV memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding liposom dan juga nanopartikel, maka memungkinkan pengantaran obat masuk jauh ke dalam sel itu lebih baik dan tidak terbentuk sedimentasi pada saluran pernafasan. Yang selanjutnya adalah eksosom. Berikut pada tabel 3 adalah sumber, ekstraksi, dan aplikasi vesikel eksosom yang diusulkan dalam pengiriman fungsional dan bioaktif dalam aplikasi tertentu. Lalu berikut adalah ilustrasi potensi dan potensi aplikasi eksosom dalam enkapsulasi dan pengiriman senyawa bioaktif. Jadi, eksosom yang diisolasi kemudian dikosongkan isinya. Kemudian
di-load atau dimuatkan dalam eksosom tersebut. Eksosom tersebut nantinya akan diterima oleh resipien sel, dapat berupa proses fagositosis atau fusi membran. Lalu eksosom versus liposom, keduanya sama-sama delivery agent dan memiliki sifat fisikokimia yang serupa. Tidak seperti eksosom, liposom dibuat secara sintetis. Liposom dibuat dengan berbagai bahan kimia dan persiapan serta langkah-langkah pembuatannya cukup rumit dan banyak. Kesulitan dalam pembuatan liposom dapat digantikan oleh eksosom karena prosesnya adalah cukup dilakukan dengan proses isolasi. Kemiripan biokimia yang melekat antara permukaan eksosom dan sel membuatnya lebih biocompatible bila dibandingkan dengan liposom untuk menargetkan sel dari mana eksosom berasal. Namun, pada saat ini eksosom tidak dapat digunakan secara efektif mengirimkan makromolekul hidrofilik eksogen dibandingkan dengan liposom. Lalu tantangan eksosom untuk tujuan pengiriman adalah kelemahannya menggunakan eksosom adalah berpusat pada proses ekstraksi dan isolasi yang tidak efisien. Hasil ekstraksinya rendah, enkapsulasi dan efisiensi loading juga rendah, dan potensi pengiriman kargo yang tidak diinginkan ada pada eksosom. Lalu metode ekstraksi eksosom cukup sulit, akan tetapi teknik ekstraksi baru menggunakan adhesi magnetik menunjukkan harapan. Penting untuk memperhatikan proses ekstraksi atau isolasi supaya tidak merusak integritas eksosom sebagai delivery agent. Untuk penutupnya, berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, EV dapat digunakan sebagai biomarker dan agen terapeutik penyakit pernafasan atau penyakit yang lain. Lalu, yang kedua adalah EV dapat dipertimbangkan untuk delivery obat karena berasal dari material endogenus, bersifat biokompatibel yang tidak toksik dan imunogenik. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Referensi utama dan juga referensi tambahannya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa merujuk pada referensi berikut ini. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan presentasi. Jika terdapat pertanyaan maupun ingin memberikan kritik atau saran, silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.